Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Kusuma Dewi dari kelas 5 BSA C dalam rangka memenuhi tugas akhir semester atau UAS pragmatik. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang pragmatik dan semantik. Chomsky menyatakan semantik sebagai studi linguistik yang sangat penting karena semantik adalah salah satu unsur dari tata bahasa. Komponen semantik menentukan makna kalimat. Oleh karena itu, semantik tidak lagi dinyatakan sebagai objek periferal, melainkan sudah disetarakan dengan bidang morfologi dan sintaksis. Bersamaan dengan itu, mulai bermunculan berbagai macam teori tentang makna. Nah, semenjak munculnya teori dari bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure, tentang tanda linguistik yang terdiri dari signifian dan signifi. Karena kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itulah studi linguistik harus menyertakan semantik di dalamnya. Sementara itu, pragmatik merupakan ilmu yang meneliti makna yang dikomunikasikan oleh pembicara dan diterjemahkan oleh pendengar atau pembaca. Akibatnya, pragmatik lebih banyak mempelajari tentang analisis maksud dari pembicara daripada kosakata itu sendiri. Studi seperti ini perlu mengikut sertakan penafsiran dari apa yang pembicara maksudkan dalam konteks tertentu, dan bagaimana konteks itu mempengaruhi pendengar maupun pembaca terhadap apa yang dikatakan. Jadi, perlu mempertimbangkan siapa lawan bicaranya, kapan, di mana, dan dalam situasi apa. Dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna, konteks, atau contextual meaning. Dari definisi tersebut, jelas pragmatik menelaah makna dari satuan bahasa. Sekarang timbul pertanyaan bahwa semantik juga menelaah satuan makna. Di mana letak perbedaan antara semantik dan pragmatik? Nah, meskipun semantik dan pragmatik keduanya menelaah makna-makna satuan bahasa, tetapi semantik menelaah makna internal bahasa, sementara itu pragmatik mempelajari makna secara eksternal dalam pengertian mengungkap maksud penutur. Menurut Leach, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam studi pragmatik. Aspek-aspek itu diantaranya, yang pertama, penutur dan lawan tutur atau penulis dan pembaca yang mencakup usia, latar belakang sosial, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, konteks tuturan. Pragmatik merupakan semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dalam lawan tutur. Ketiga, tujuan tuturan. Di sini bentuk-bentuk tuturan bermacam-macam. Dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya. Berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Keempat, jenis tuturan dalam pragmatik adalah tindak lisan yang terjadi dalam situasi tertentu, yakni tergantung pada siapa penutur dan lawan tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya. Hubungan antara semantik dan pragmatik berawal dari pemikiran Charles Morris yang melahirkan konsep ilmu tanda atau yang dikenal dengan istilah semiotik. Morris membagi kajian semiotik atas 3 bidang, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berdasarkan pemikiran Morris, terlihat bahwa semantik dan pragmatik sama-sama berada dalam kajian yang lebih besar, yaitu ilmu tentang tanda atau semiotik. Pragmatik dan semantik merupakan 2 cabang linguistik yang sama-sama memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa. Namun dalam prakteknya, kajian semantik tidak sama dengan pragmatik. Oleh Morris,
Semantik diberi batasan sebagai telaah mengenai hubungan formal di antara tanda atau lambang dan objeknya, sedangkan pragmatik didefinisikan sebagai telaah mengenai hubungan di antara lambang dan penafsirannya. Selain itu, semantik memfokuskan kajian makna bahasa yang bersifat otonom sesuai dengan wujud bahasa yang tampak, sementara pragmatik lebih memfokuskan analisis makna yang terikat oleh konteks. Perbedaan fokus kajian antara semantik dan pragmatik dapat dilihat pada contoh ini. Misalnya dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas, seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, "Ruangan ini panas sekali ya." Nah, jika kalimat ini dimaknai secara semantik, akan melahirkan pemahaman bahwa di ruangan itu suhu udara mungkin mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Namun, jika secara pragmatik, tuturan tersebut mungkin berarti perintah untuk menghidupkan kipas angin atau membuka jendela agar udara dari luar masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga menyebabkan udara lebih terasa sejuk atau dingin. Contoh lainnya tuh seperti saat kita berada dalam perkuliahan online melalui WA. Nah, di akhir perkuliahan hari itu pasti dosen akan mengucapkan alhamdulillah, perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kemudian tanpa disuruh, mahasiswa langsung mengisi absen untuk pulang. Nah, tindakan inilah yang dimaksud dengan pragmatik. Karena tanpa disuruh, kita sudah mengerti atau sudah tahu maksud dari ucapan dosen tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan pragmatik. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa semantik bertugas dalam memberi arti sebuah tuturan, sedangkan pragmatik bertugas menjelaskan maksud sebuah tuturan. Dengan demikian, dalam pragmatik, makna didefinisikan dalam hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa, sedangkan dalam semantik, makna didefinisikan semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi penutur dan penuturnya. Dengan demikian, semantik menggeluti makna kata atau klausa, tapi maknanya terbebas dari konteks atau tidak terikat gitu lah. Sedangkan pragmatik menggeluti makna yang terikat dalam konteks. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.